Tapi rokok jalan terus gak pernah bolong. Yes. Iya sih, ya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku nih, Salsara Fita Yumna dari Teknik Geologi 2019. Ini kita langsung aja nih, kita mau berbincang-bincang sama narasumber yang keren banget. Mungkin teman-teman yang kemarin sempet lihat IG story dari IMMGI pasti tahu nih, kira-kira narasumber kita itu siapa sih gitu kan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung kita panggil kan dia, Mas Ngakan. Ya, Halo Mas. Kita mau tangan dulu dong. Oke. Nah, oke sebelumnya sebelum kita lanjut percakapan nih, sebelumnya aku kasih tahu buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kita udah menerapkan protokol kesehatan ya, jadi ini udah jaraknya udah 1 meter. 1 meter. Ya, oke. Langsung aja nih Mas. Kabar Mas Ngakan gimana sih Mas? Ya baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, kira-kira nih Mas, Ini nggak mau kenalan dulu bagaimana? Oh iya. Langsung berkenalan aja deh. Oh iya. Biar kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau udah sayang, kalau udah tinggal kasihan ya Mas. Iya. Kasihan banget. Oke, langsung aja deh Mas. Ya jadi selamat siang semuanya, selamat sore, Iya. selamat pagi. Kenalin nama aku Ngakan. Aku dari Geologi UPN angkatan 16, dulu dipercaya sebagai presiden MGI juga, dan sekarang dikasih kesempatan dipercayain juga dari teman-teman MGI Iya. angkatan bawah buat jadi narasumber di acara ini ya. Oke, ya. Mungkin siapa sih yang nggak kenal sama Mas Ngakan gitu? Iya nggak gitu nggak Mas? Aku nggak kenal diriku sendiri kok. Oke, langsung aja nih Mas. Pertanyaan yang ringan nih Mas. Gimana sih perasaan seorang Mas Ngakan nih udah mempunyai gelar sarjana teknik nih? Ini kira-kira gimana sih Mas? Kan 4 tahun nih kurang lebih nih Mas. Jadi kan dari pertama dulu maba nih. Iya benar. Ini sampai sekarang nih udah dinobatkan sebagai sarjana teknik itu gimana Mas? Ya yang pasti bangga ya, karena kan itu Bangga. perjuangan dari selama 4 tahun 4 tahun, juga. oke. Sekarang udah sarjana, udah pernah berada di fase sebagai mahasiswa, Ya, sekarang udah kayak aku nih Mas ya. gitu. Sekarang ya udah bangga gitu aja. Oke, bangganya nih Bangga, seneng. kalau bangga dari 1 sampai 10 nih Mas. Kira-kira 10 jelas. 10. 10 jelas. Keren sih Mas Ngakan. Oke. Ini langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Buat Mas Ngakan nih, kan setelah menjadi sarjana teknik nih, kan udah gak kuliah nih. Iya. Ya kan? Terus kesibukannya deket-deketnya apa sih Mas? Atau lagi berusaha nih cari pekerjaan nih, atau lagi aku lagi bisnis dulu deh kayak Iya, gitu, jadi atau kalau- gimana nih Mas? Ya masih pada orang umumnya sih. Jadi kalau misal orang itu kan dari belajar dulu mahasiswa, kalau misal udah selesai studinya kan pasti akan nyari kerja Ya, kan. oke. Nah tapi kan sebelum ada di fase kerja itu kan kita harus ada di fase-fase ya pengangguran lah kata kasarnya. Iya, bener. Kita apply di mana-mana. Kalau misal rezeki dapat panggilan ya syukur. Kalau Iya. enggak ya kita tetap usaha lagi. Jadi selama ini ya kayak gitu kerjaannya. Oke. Cari-cari kerjaan gitu. Terus nih Mas, kan ini apalagi masakannya kan lulus masa-masa corona kayak gini Mas. Itu tingkat kesulitannya lebih nggak sih Mas? Atau mungkin dari bocoran dari angkatan 15, 14 tuh gimana nih? Ya jadi ya siapa sih yang nggak kena dampaknya pas corona ini? Semua kena bener. dampak nih, termasuk Kuliah juga aja kena mahasiswa. dampak ya, Mas? Bener. Nah aku juga sebenarnya kalau sempat gara-gara corona masuk itu kan sekitar awal puasa kalau nggak salah ya, awal puasa kemarin April Maret. Nah itu ya itu, jadi aku kan waktu itu sempat tugas akhir di salah satu perusahaan di Nusa Tenggara kan. Terus waktu akan mau balik ke Jogja buat selesai inskripsinya ternyata lockdown gara-gara corona. Jadi ya mau nggak mau Bener. ya kita harus sabar gitu Ya, aja. sabar Mas. Heeh. Kunci utama Kunci sih Mas. utama sabar, semuanya kena dampak Bener. soalnya. Oke. Terus nih lanjut nih Mas. Kita balik lagi ke awal-awal masa kan jadi maba nih, kira-kira masuk ke geologi nih saran dari orang tua kah, saudara kah, atau emang pengen sendiri? Aku dari SMP nih, aku pengen masuk dari geologi UPN. Oh gitu. Iya kalau aku sih passion ya emang pengen geologi ya. Cuman emang tidak di kampus ini, di kampus-kampus lainnya. Maksudnya Oke. ya kan kita berusaha buat jadi yang terbaik kan. Makanya aku juga oh. coba daftar juga di kampus-kampus yang menurutku pribadi lebih bagus, tapi ternyata
keterima di sini. Pada awalnya emang wah kok kampusnya ini sih. Nah tapi ternyata setelah tak jalin selama 4 tahun ya ternyata sama-sama aja kampus antara di sini atau di sana. Kayak yang aku cari sebenarnya bukan nama univnya tapi geologinya kan. Gimana kitanya ya mas kita bawanya. Jadi ya mau di geologi manapun ya aku tetap pada akhirnya bangga juga. Bangga. Apalagi udah lulus gitu kan. Dibilang tepat waktu ya tepat waktu ya mas. Ya, pas lah. Oke. Terus lanjut nih mas, ini sebenarnya agak privasi ya mas, tapi ya udahlah ya mas ya. Ini kira-kira nih mas selama mas akan nih menjalani proses studinya nih, jadi teknik geologi nih, kira-kira nih mas, gimana sih bagi waktunya? Misalnya gini nih, mungkin mas ngakan waktu selama kuliah nih punya pacar gitu kan, biasanya kan gitu kan, biasanya kan kalau cowok-cowok teknik ini kan nyari-nyarinya nih yang cewek-cewek yang ya model-modelan yang daerah-daerah sosial gitu loh mas, atau mungkin atau emang malah nggak ada atau gimana nih mas? Ini mau tanya ceweknya atau bagi waktunya? Ceweknya sama bagi waktunya deh mas. Ya, jadi kalau masalah masalah cewek sih sebenarnya aku iya udah nggak punya pacar sejak SMA kelas 3 sih, terakhir udah lama banget. Gila jadi sih. kalau dibilang lemes ya bisa dibilang lemes, bisa dicontoh, lemes. Nggak apa mas, itu kan bisa jadi kita lebih fokus iya sih, bener, gitu bener, kan. bener. Jadi misalkan kita mau nugas ini nih, tapi kita nggak ada beban buat kira-kira ngajak dia nggak ya? Itu juga ada positifnya gara-gara bener, nggak punya bener. pacar, karena aku bisa fokus sama organisasi di kampus, fokus sama penelitian. Ya walaupun pada akhirnya juga teman-temanku yang punya organisasi juga punya pacar, tapi kan pada aku mikirnya kayak aku lebih fokus gitu aja keunggulannya. Kayak nggak ada tanggungan sih ya mas. Iya benar. Oke. Terus lanjut apa lagi nih mas ya? Mungkin hobi nih mas. Hobi. Kira-kira perbedaan hobi dari awal masuk kuliah sama sekarang apa sih mas? Atau itu aja atau malah nggak ada hobi mas? Kalau hobi sih aku tetap cuma punya satu ya, olahraga. Aku paling seneng olahraga sih itu. Olahraga. Apa nih mas yang spesifik ini? Iya mau basket bisa, mau renang bisa, bulu tangkis bisa juga. Yang penting kayak ngeluarin keringat gitu ya mas? Iya penting ngeluarin keringat. Dan itu dari sebelum aku kuliah sampai sekarang masih sama. Masih sama. Gitu. Ya ini patut dicontoh sih. Jadi sehat ya mas? Iya alhamdulillah. Sehat. Sekarang. Tapi rokok jalan terus nggak pernah bolong. Yes. Iya sih ya gitu lah. Kayaknya kebanyakan dari teman-temanku juga kayak gitu deh mas ya. Rata-rata teknik gitu sih. Rata-rata ya mas. Nggak tahu kayak mereka tuh kok bilang kalau mereka merokok tuh kayak kelihatan seolah cool gitu. Padahal sama aja. Apalagi ada teknik gitu ya. Yoi. Ini buat teman-teman yang cowok-cowoknya gitu ya mas ya. Itu wajar sih sebenarnya. Wajar ya mas ya. Oke nih mas. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan inti aja ya mas ya. Kira ini kan kita bertemakan nih tentang skripsi gitu-gitu. Kira ini banyak pertanyaan sih mas. Salah satunya nih. Kira-kira nih mas, dari apa sih mas? Dari startnya nyusun tugas akhir gitu loh mas. Ya jadi skripsi itu kan bisa dibilang sebagai karya ilmiah toh ya. Nah karya ilmiah itu berarti kamu harus menyusun dulu yang namanya dimulai dari latar belakangnya kayak gimana, terus masuk ke metodologinya yang akan kamu gunakan apa, terus hasil baru kesimpulan. Nah satu hal yang paling penting di penulisan skripsi itu ya waktu kamu memikirkan sebuah masalahnya atau latar belakangnya itu. Kalau misal nggak ada masalah nggak akan kamu teliti dong pastinya. Jadi benar-benar harus tahu masalahnya itu apa. Harus tahu gitu ya mas. Benar, harus tahu masalahnya itu apa. Setelah kamu tahu masalahnya, kamu cari nih metode apa aja yang bisa kamu gunain untuk menjawab dari permasalahannya itu. Supaya nanti hasilnya itu udah sesuai atau bahkan menyerempet dari hipotesis awalmu gitu. Oke. Seru tapi sepaneng nggak sih mas kayak gitu? Ya kayak dibilang seru semaneng tapi ya semaneng juga tapi nggak semaneng juga. Ya kayak gitulah pokoknya dijalin ya, aja mendingan. Oke. Langsung lanjut nih. Ini kayaknya banyak sih pertanyaan yang masuk. Ini kira-kira mas kalau misalkan buat alur masukin proposal ke perusahaan tuh gimana sih mas? Adakah trik-trik tersendiri atau syarat-syarat dari setiap perusahaan sendiri tuh ada atau emang berbeda-beda atau gimana kriterianya deh mas itu? Kalau kriterianya sendiri kan aku dari mata seorang mahasiswa yang nyoba apply kan ya. Jadi paling nggak tuh aku menunjukkan kalau aku tuh bener-bener niat nih pengen tugas akhir di perusahaan itu.
Nah biasanya setiap perusahaan itu akan minta proposal awal dulu sebelum kita berangkat. Oh, jadi kayak ada ya ada tetap ada syaratnya gitu. Iya, syarat aja ada syaratnya. Nah, karena kita pengen nunjukin kalau kita tuh bener-bener pengen serius di perusahaannya itu, ya kita maksimalin di proposalnya. Nah, proposal sendiri isinya apa yang tadi aku bilang, dimulai dari latar belakangnya. Berarti kan kamu harus tahu dulu nih latar belakang masalah di perusahaan itu apa. Terus setelah itu baru masuk ke metode, baru masuk ke dasar teorinya. Oke, gitu teman-teman semoga udah ada gambaran ya, apalagi kan nih udah banyak mungkin di semester berapa sih Mas untuk mulai semester gitu? Berapa ya? Semester 7? Sekitar 7 atau 8 lah, kayaknya 7 sih. Kalau bisa sedini mungkin lebih bagus sebenarnya. Mungkin untuk yang paling deket nih mungkin angkatan Mas dan Mbak angkatan 17. Iya 17. Ya, Bentar lagi 18. Bentar lagi nih Mas dan Mbak untuk yang 18 nih harus banyak-banyaknya semangat ya Mas ya. Iya benar. Ya, habis itu apa lagi Mas ini Mas? Ini dia Mas. Pengalaman yang epic gitu loh Mas. Selama di lapangan, selama di perusahaan gitu, kira-kira pengalaman suka, duka. Oh. Yang Mas rasain deh sampai sekarang ini nggak pernah aku lupain deh kayak gitu Mas. Ya sebenarnya pengalaman tiap mahasiswa tugas itu punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Kalau aku paling berkesan itu kan aku dulu tugas akhirnya tuh di perusahaan emas di Sumbawa di Nusa Tenggara. Aku ditempatin di departemen eksplorasi. Nah kalau kita tahu kalau tempat-tempat eksplorasi itu kan yang namanya sinyal tuh jelas sudah nggak ada, benar-benar minim. Jadi namanya itu remote area. Terus alat transportasi utama di sana tuh ya kaki kita sendiri. Jadi berarti nggak ada transportasi kayak model ojek online? Ojek kan nggak ada sinyal mbak. Oh iya. Gimana mau pesennya? Iya. Jadi benar-benar jalan kaki. Bener. Nah di sana yang paling aku berkesan itu kan, dulu waktu kuliah kan sering dibilang nih sama para dosen-dosen kan kalau geologi itu harus kuat jalan lah, fisiknya harus kuat. Sementara kita pernah lapangan pas ekskursi petrologi atau apapun itu kan kita kayak capeknya nggak begitu kerasa gitu. Kayak kita naik bis belum apa-apa. Terus naik bis ternyata udah ada di depan Singkapan, tinggal turun, tinggal lihat. Nah waktu aku di sana pas di Sumbawa itu jadi bener-bener jalan kaki semuanya, dimulai dari aku di camp sampai ke kafling penelitianku tuh aku harus jalan sekitar 1 jam jalan kaki. Belum itu panas-panasan, mikir lagi ngambil datanya gitu. Sebenarnya kalau panasnya enggak sih, kan misalnya kalau lebih di hutan kan, jadi nggak begitu panas, terus lebih kerasa si capeknya ini. Dan jalannya tuh nggak jalan santai, itu jalan cepet gitu. Di sana modelnya jalan yang masih beraspal gitu atau masih yang? Oh jalan-jalan itu lebih rendah dari jalan setapak lah pokoknya. Jadi bener-bener nebas gitu. Iya Mas. Buka jalan baru. Bisa dibilang ya harus banyak perjuangan ya Mas ya. Aku dulu awalnya sempat ya namanya orang kan yang banding-bandingin sama temanku yang TA di mana dapat fasilitas motor dan lain sebagainya. Di tempatku boro-boro motor sinyalnya nggak ada kok ya. Zaman sekarang nggak ada sinyal kan, aduh. Iya sih bener. Ya tapi itu awal-awal sih. Jadi seminggu awal sampai 2 minggu tuh kayaknya pasti bakal ngalamin namanya homesick tuh. Tapi setelah itu ya mau gimana lagi, orang aku pengennya apply di sini, jadi ya udah tak jalanin aja. Itu masakan sendiri tuh waktu di TA di perusahaan itu sendiri atau enggak? Aku sendiri. Oh sendiri. Mahasiswa sendiri beneran. Terus ini Mas, untuk keseharian di sana nih Mas, itu kira-kira nih aku sempat ada pernah denger tuh kalau misalkan di sana, ya nggak tahu sih itu perusahaan apa, itu tuh jadi di setiap pagi nih ada semacam upacara kah gitu? Iya benar. Ada juga Mas. Bukan upacara sih, namanya apel pagi. Apel pagi setiap hari. Setiap hari itu ada, dan isi apelnya itu karena kita tahu kalau di kebumian kan yang namanya resiko kan tinggi banget ya. Jadi setiap pagi kita emang apel buat ngomongin tentang safety. Oke, jadi kayak evaluasi bisa dibilang gitu Mas? Iya bisa evaluasi kayak gitulah. Gini Mas, ini pertanyaan sedikit privasi lagi sih Mas. Ini kan Mas Hakan ini udah sarjana gitu kan. Biasanya nih banyak pertanyaan nih mungkin dari teman-teman, dari tetangga-tetangga, terus ada mungkin dari orang tua juga. Ini kan kamu udah sarjana, udah lulus nih. Kira-kira kapan sih Mas mau melepas masa lajangnya? Nah itu masalah nanti sih. Ya itu motivasi sih.
Bahkan banyak orang yang pengen nikah dulu setelah kerja, ada yang gitu. lebih prioritasin karir dulu baru wanita. Bener. Kalau aku sih lebih ke karir dulu soalnya. Karir dulu. Iya. Mas Aka sama berapa? 23 kenapa? 23. Terus enggak. Terus kira-kira nih dari 23 nih mau ke umur berapa sih Mas? Mau bener-bener mau serius nih atau sekarang lagi tahap-tahap mencari yang serius atau lagi membenerkan diri gitu loh Mas? Ya kalau aku sih masih belum ada kepikiran sampai sana Belum ada ya, ya? ada target sampai berapa apa. Yang penting aku dapat kerja dulu, bisa ngehidupin aku sendiri, baru Bener. aku cari orang lain. Oke, Tapi gitu ya. Jadi nggak harus buru-buru ya Mas. Iya. Tapi kalau misalkan mau udah ada yang pas, kenapa nggak disegerakan gitu Mas? Gitu kan nggak sih belum Mas? ada yang pas iya. masalahnya sekarang. Oke, Belum oke, ada yang oke. pas dan belum pengen yang nyari Belum juga, pengen juga. nyari aku. Oke, masih mau fokus atau misalkan mau lanjut S2 mungkin? Oh kalau S2 enggak ada. Kelamaan enggak. belajar ternyata membuat kita pusing juga ya. Pusing jadi ya udahlah tabrak Udahlah, aja lah Mas. kayaknya Pak kerja dulu. Oke. Nih terus mungkin ini kemarin kan kita ngasih pertanyaan gitu kan di IG story dari MGI sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bacain langsung ya Mas. Iya boleh. Jadi kayak Susah nggak tanya? Kenapa? Susah nggak? Susah ya Mas, nggak tahu deh Mas. Kita lihat dulu ya Mas. Iya. Aduh, gimana lagi? Lagi nggak sibuk kan Mas ini Mas? Enggak sibuk, enggak sibuk. Biasa lah Mas. MGI kan aku masih punya tanggungan soalnya di MGI. Wis. Walaupun udah purna masih. Gitu iya. dong. Oke. Tepuk tangan dulu dong Mas. Oh. Teman-teman yang di belakang juga dong. Oke. Nah, ini pertanyaan dibacain ya Mas, ini nama IG-nya. Boleh lah Mas. Terus, Oke lah. Ini dari yang penting nggak usah aja langsung pertanyaannya Oke, aja. habis itu nih pertanyaan pertama nih, Mas, cara bikin judul skripsi yang menarik tuh gimana sih Mas? Cara bikin judul. Hmm. Ya jadi judul itu kan kalau menurutku pribadi ya itu kan akan mewakili dari balik lagi ke latar belakang masalahmu apa. Oke. Jadi sebelum kamu memikirkan judul kamu harus tahu dulu masalahnya itu apa. Nah setelah tahu masalahmu itu benar-benar berbobot gitu, barulah kamu menyusun sebuah judul. Oke. Kalau aku sih gitu. Kemarin kalau Mas Akan terbilang mudah atau sulit untuk bikin judul yang pas untuk skripsi? Kalau menurutku sih ya biasa aja sih, dibilang sulit juga nggak sulit, dibilang gampang juga enggak. Oke nih, masih ada lagi Mas? Kalau enggak kita lanjut nih. Lanjut. Kita pilih-pilih dulu nih Mas. Apa ya? Sebenarnya nggak begitu banyak banget, tapi cuman ada pertanyaan masuk. Oh, nih. Ini juga sebenarnya dari aku pengen tanya juga sih Mas. Tips kalau dapat pembimbing yang ini bacanya gini Mas. Tips kalau dapat pembimbing yang begitulah. Begitulah gimana maksudnya? Begitulah gimana ya Mas? Mungkin ini aku jabarin aja, mungkin yang kira-kira pembimbing yang pas buat kita tuh yang harus gimana gitu ya Mas. Mungkin gitu kali ya maksudnya ini Mas. Yang pas buat diri kita masing-masing. Iya kan? benar. Itu tips dari Mas Akan gimana sih cara pembimbingnya gitu loh. Ya kalau menurutku kalau semua dosen kan pasti baik, ya nggak ada yang nggak baik sih menurutku. Semuanya pasti semua dosen tuh pengen mahasiswanya itu lulus cepat, terus dengan hasil yang terbaik. Jadi ya semua dosen tuh baik. Nah terus kamu lihat lagi sama topik bahasanmu tuh apa. Ntar kamu sesuaikan sama kapasitas dari dosennya. Misal kamu mau ngambil peminatan mineral ekonomis itu kan kamu nggak mungkin ngambil dosen sedimentologi kan. Oke. Jadi yang sesuai sama bidangmu pengen kamu angkat untuk apa di skripsi, baru kamu nyari dosennya gimana. Yang satu porsi gitu ya Mas. Satu porsi. Jadi biar pada nantinya hasil skripsimu tuh saat kamu konsultasi sama orang yang tepat tuh juga akan jadi bagus skripsinya. Bener. Jadi ya begitulah ya, mungkin ini sih yang banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya Mas, dari mungkin dari aku sendiri gitu, dari teman-teman kayak gitu ya Mas. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Masih banyak ya pertanyaannya? Masih banyak. Apa ya Mas? Enggak banyak sih Mas. Cuman perlu jawaban yang panjang. Enggak. Canda Mas. Oke, terus ini nih. Setelah sidang itu kan pasti ada revisi nih Mas. Iya. Nah, itu revisinya apa ya? Revisi yang buat Mas akan pengen cepet-cepet ku revisi deh gitu. Itu gimana sih Mas? Kadang nih biasanya nih ada nih mahasiswa yang udah sidang terus entar dulu deh kayak gitu loh Mas. Jadi kesannya tuh kayak
tambah lama bener. gitu. Jadi emang bener yang kamu bilang tadi kalau skripsi kan soalnya itu kita kayak nggak ada tekanan dari pihak lain kan. Kita itu ada tekanan tuh dari kita sendiri. Kalau misal kita mau lulus cepat ya ngerjain cepat. Bener. Nah tapi kan ya itu tadi yang namanya mahasiswa kan pasti emang kalau ngerjain skripsi itu agak males-malesan kan. Nah kalau dulu yang membuat aku trigger buat ngerjain cepet tuh saat aku lihat temen dekatku sendiri udah lulus gitu. Kayak dia aja udah lulus ya, masa aku enggak sih? Maksudnya gitu kita kan ketemu tiap hari kan sama temen itu kan, bener. kok tiba-tiba udah lulus, akhirnya barulah aku. Jadi kadang penyemangat diri sendiri tuh temen juga ya mas. Kayak bener. iri tapi irinya ke jalan yang baik. Iya ya, benar. bener. Ya nggak iri sih, lebih kayak ke ya yang nge-push aku pada akhirnya secara nggak sengaja. Oke, gini mas, sekarang nih kan bisa dibilang aku mau tanya nih tentang apa ya, tanggapan dari Mas Ngakan sendiri kan geologi wanita gitu kan, dimanapun deh kayaknya itu kan cuman minoritas ya mas. Iya. Nah itu mungkin dari Mas Ngakan sendiri yang ya mungkin sebagai laki-laki kayak harus gimana sih mas, jadi kasih tips gitu loh, kasih motivasi, kasih semangat buat yang para geologi cewek, terutama saya nih mas. Ya kan sekarang udah terkenal yang namanya emansipasi wanita kan, jadi pekerjaan lelaki pun bisa dikerjakan sama pekerjaan wanita. Jadi ya dari sekarang tinggal dari pihak kamunya sendiri kayak gimana, apakah kamu masih menganggap emansipasi itu ada atau enggak. Kalau misal emang udah ada emansipasi kan berarti kamu kayak kalau misal laki-laki bisa, kamu juga harus bisa gitu. Jangan mau kalah gitu ya mas. Tapi kalau ya aku pernah dengar cerita dari temanku yang tugas akhir di beberapa tempat kan. Cewek juga. Ya emang ada kayak di Letsen tuh emang ada sih sebenarnya kayak gitu. Beberapa tapi ya jangan dimasukin hati lah, maksudnya orang-orang kan kita kerja sebagai geologi kan di tempat-tempat terpencil kan, dimana tempat-tempat terpencil tuh ya mohon maaf pendidikannya emang agak sedikit kurang. Jadi kalau misal dia tuh melakukan hal seperti itu ya jangan dimasukin hati, soalnya dia emang kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi ya buat ini mewakili juga ya mas ya. Jadi buat teman-teman dari teman-temanku geologi yang cewek nih, mungkin mbak-mbak juga, terus adik-adik juga nih, ya dari aku tetap semangat. Ini kayak untuk aku sendiri sama teman-teman semangat gitu kan. Semangat buat ya cepet lulus biar sama kayak yang lain gitu kan udah, maksudnya kan udah milih teknik geologi kan, berarti udah tahu konsekuensinya kan. Kalian masuk di jurusan yang mayoritasnya tuh laki-laki. Jadi ya mau nggak mau juga kalian harus bisa menempatkan diri kalian tuh setara sama laki-lakinya. Benar. Oke, ini langsung kita lanjut. Apa lagi ya mas? Kira-kira kalau nggak gini nih mas ada saran atau gini ya? Ada saran nggak atau ada pesan gitu loh? Buat kita semua gitu. Oh iya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi malas-malas, dia udah tahu nih kira-kira aku udah mau ambil tugas akhir tapi kayak masih malas ya mas, ntar dulu deh. Itu kan karena kan ini biasanya kan gini nih mas. Kalau ada mahasiswa yang dia nih apalagi teknik misalnya gitu kan mas, itu tuh dia udah kuliah, dari masa-masa praktikum segala macam gitu-gitu. Terus tadi di semester akhir banyak tar dulu deh aku agak seloan dulu sebulan 2 bulan deh, jangan mikirin skripsi dulu deh gitu. Itu apa sih ya saran dari Mas Ngakan buat yang seperti itu gimana gitu? Kalau dibilang saran pun juga aku ngelakuin hal itu juga soalnya gitu. hal itu. Jadi waktu aku itu pulang dari nggak pulang sih kan, aku tuh selesai April tuh pas lockdown ternyata aku nggak bisa pulang. Pada akhirnya aku untungnya ada saudara di sana kan, jadi aku selama 2 bulan di sana sambil nungguin bandara buka ya aku bener-bener udahlah nanti dulu semuanya, kayak bener-bener istirahat tuh loh. Nah terus tapi kalau misal disuruh kasih saran sih, aku cuma pengen saran ingat sama orang tua aja gitu loh. Mau sampai kapan gitu loh minta uang orang tua terus buat bayar kuliah. Bener. Gitu aja sih. Oke nih mas, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya dibilang privasi iya, enggak juga enggak. Gimana tuh? Gini, jadi ada pertanyaan masuk. Kira-kira mas untuk dapetin semacam orang dalam tuh gimana sih mas? Atau mungkin ini pandangan mas Ngakan tentang orang dalam tuh gimana gitu deh? Iya jadi iya kita nggak bisa ngomong gitu realistis ya. Emang penting orang dalam itu. Jadi
Fungsinya, jadi kan kita tadi aku bilang kan kita sebelum pengen tugas saya di perusahaan itu kita harus apply proposal kita dulu kan. Nah kita butuh orang dalam yang istilahnya kayak notice nih sama proposal kita, dia tuh jagain proposal kita supaya dipantau terus-terusan. Nah jadi pentingnya orang dalam tuh ya itu sebenarnya. Nah terus gimana cara nyari orang dalamnya? Itu kalau kalian datang pas acarain aku udah asik kan dibilang Mas Us bener sih sebenarnya orang dalam yang deket sama kita tuh ya dosen-dosen kita sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita bisa deket sama dosen itu? Ya dibilang cari perhatian juga ya emang salah satunya harus seperti itu gitu. Cari perhatian kayak gitu. Bener. Jadi kalau dibilang kamu deketin dosen caper sama dosen ya biarin gitu deh. Itu buat keuntungan kamu sendiri gitu loh. Yang penting ada feedbacknya ke kita gitu. Oke. Tapi emang penting sih orang dalam itu. Enggak bohong, penting. Bener. Jadi ya pinter-pinternya kita lah ya Mas. Balik lagi ke kita. Oke, nggak ada lagi yang disampaikan Mas? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dari IG ya Mas. IG dari dia sendiri ini ada pertanyaan masuk. Kita bacain ya. Komplit ya kita bacain Mas. Selamat siang. Ini mungkin lagi siang kali ya. Ini ya Mas. Selamat siang Mas Ngakan. Semangat siang. Om Swastiastu, izin bertanya, mulai semenjak kapan Mas Ngakan memutuskan untuk fokus di bidang eksplorasi mineral? Suwon, arigato. Iya, jadi saat aku awal masuk MGI itu kok kebetulan sudah mulai fokus pada jadi pas semester berapa tuh ya? Semester 3 atau 4 kalau salah. Jadi kan sebenarnya kalau materi kuliah itu kan di awal-awal itu kan kita emang belajarnya basic-basic kan tentang batuan itu apa, struktur geologi, geomorfo. Setelah itu semua udah selesai, masuklah ke materi geologi yang aplikatif. Mulai dari mineral ekonomis, minyak bumi, geologi teknik. Jadi ya kalau aku sih mulainya sebelum aku dapat mata kuliah yang aplikatif, begitu mata kuliah yang basic udah dapat, aku udah langsung mutusin. Memang gitu. Sudah ada basic bisa dibilang iya bilang gitu karena kan juga aku besar di MGI juga ya, MGI kan juga organisasi yang seperti itu kan jadi ya secara nggak sengaja membentuk minatku juga untuk fokus di bidang itu benar-benar jadi ya seperti itu teman-teman mungkin udah kejawab ya pertanyaan jadi ini kita sengaja nggak bacain semua pertanyaan yang masuk karena memang tadi sudah sempat dijawab oleh Mas Hakan yang pertanyaan-pertanyaan awal tadi Oke, ini nih Mas. Terus Mas Ngakan nih pengen dikenal menjadi seorang Mas Ngakan yang seperti apa? Kayak aku tuh pengen dikenal sebagai mungkin kemarin nih mantan dari Pres MGI atau sampai sekarang ini nih Mas. Pengen dikenal yang seperti apa? Mas Ngakan yang seperti apa gitu deh. Iya, jadi kalau aku sih pengennya sama angkatan yang atas sama angkatan bawah, angkatanmu itu kan maksudnya kita ini kan sebaya kan, jadi ya jangan terlalu anggap aku sebagai senior, teman aja gitu. Jadi kalau misal kamu mau curhat ke aku ya silakan, kalau misal aku gitu bisa kasih solusi, kalau nggak bisa tak kasih solusi ya paling ya tak ajak pusing bareng-bareng gitu. Bisa dibilang Mas Ngakan ini tahu lebih dulu daripada kita gitu kan. Jadi ya jangan terlalu anggap aku sebagai senior lah, kita sama kok angkatannya. Satu periode. Gini terus mungkin yang terakhir ini saran atau pesan-pesan aja ya Mas buat yang lebih spesifik nih buat MGI UPN nih. Kira-kira mungkin untuk ketua atau pres sekarang nih Mas Zikra. Oh gitu. Zikra presnya ya? Iya, dia dong Mas. Ini kira-kira gimana sih mungkin diambil dari pengalaman Mas Ngakan yang dulu pernah menjabat juga, kira-kira gimana sih misalnya lagi pusing-pusingnya aku juga pengen praktikum kuliah tapi juga harus punya tanggung jawab ini kayak gitu, gimana Mas? Apa ya, buat MGI sih tetap solid aja karena kunci utama dari semua itu sebenarnya solid itu. Begitu kalian udah jadi satu tuh mau dibawa kemanapun ya enak MGI-nya gitu. Terus buat ketuanya sih ya namanya ketua kan pasti pusing ya. Aku pun juga waktu jadi ketua atau presiden pun juga pusing gitu. Tapi kan sekarang si angkatan si Zikra, Markus juga itu kan sudah punya namanya wakil kan. Jadi sebenarnya stresnya tuh bisa sedikit dibagi dua lah. Untuk MGI-nya. Kalau aku sendiri dulu kan masih bener-bener sendiri ketua tunggal itu, nggak ada yang namanya wakil. Jadi
Ya kalau dibilang stres ya emang aku stres Lumayan. karena aku mikirin 40 orang, aku mikirin image MGI di luar kayak gimana, image MGI di dosen kayak gimana. Bener. Jadi ya udah jalanin aja gitu sih menurutku. Ya. Kayak Oke. dinikmatin aja prosesnya. Kalau ini soalnya juga Bener. stage yang lebih tinggi dibandingkan kamu jadi anggota kan. Jadi ya tetap semangat aja sih kalau alasannya. Semangat buat ini juga mewakili buat semuanya juga ya, nggak cuma Benar. MGI, pokoknya semua kerabat kawan teknik lah intinya bisa Kalau bilang teknik gitu. ya, kalau misal kalian pusing ya emang pusing kok teknik itu, Iya, jalanin emang aja. bener. Ya resikonya seperti itu. Iya benar. Oke, mungkin aku bisa nyimpulkan sedikit ya Mas, Gimana? dari kita panjang ke lebar berbincang-bincang ini tuh intinya kita gitu kan, aku sendiri mungkin bisa dibilang gimana ya, kita tuh mau seperti ini, kita ngelakuin kayak gini tuh emang ya kuncinya satu, kita tuh mikirin karena orang tua, because our parents, gitu nggak Mas? Iya, benar. Iya bener kan? Karena kenapa? Sebenarnya orang tua tuh nggak minta banyak dari kita gitu. Orang tua tuh nggak minta banyak dari kita. Kamu harus gini sebenarnya enggak. Cuman orang tua pengen orang tua yang berusaha kayak kamu tuh sekarang kuliah dulu aja, nggak usah mikirin gimananya. Biar kamu tuh asal kamu tuh bahagia, asal kamu tuh senang dengan apa yang kamu lakukan itu udah cukup nggak sih Mas? Iya, Ntar benar. gimananya kan sesuai waktu gitu ya Sesuai waktu, Mas. benar. Jadi itu sih mungkin intisarinya gitu Mas. Jadi pokoknya because our parents gitu. Yes. Terus ya mungkin ini makasih banget ya Mas Ya, udah sama-sama. nyempetin waktunya yang begitu mungkin Semoga misalkan bermanfaat ya ini ya. amin buat udah mau jauh-jauh ke sini Iya. ngulangin waktu. Terus pokoknya aku makasih banget, aku mewakili dari teman-teman MGI. Pokoknya terima kasih untuk masakan, jangan kapok-kapok. Iya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, buat semua teman-teman terima kasih juga. Oh ya, semoga senang dengan video ini bisa memotivasi teman-teman yang maupun di UPN ataupun di luar juga. Dan terima kasih, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share. Mungkin teman-teman kan bisa ini ketika nge-share ini kan mungkin ada wah ini ada konten baru nih gitu kan. Jadi mungkin bisa mampir kayak gitu-gitu. Oke, mungkin terima kasih buat masakan. Cukup sekian dari kami. Iya. Sukses terus. Amin. Oke, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, and see you on this video. Bye bye. Salam dong Mas. Iya, salam. Dadah.